Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah serta anak-anak murid SDIT Tahfidzul Quran Ihsanul Fikri 2 Kota Magelang yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya hingga detik ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Kita lafalkan dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah hal yang lumrah, namun ternyata tidak banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, malah banyak mudaratnya. Apakah itu? Tidur setelah subuh. Ya, mungkin banyak di antara kita yang masih tidur setelah subuh. Tapi ternyata tidur setelah subuh itu mengakibatkan banyak hal negatif dalam diri kita. Salah satunya adalah otak kita jadi tumpul dan masih banyak hal yang disebabkan dari tidur setelah subuh. Apa sajakah itu? Yang pertama, serangan jantung biasanya terjadi di jam-jam tersebut. Jadi, ketika kita ingin selamat dari serangan jantung yang tiba-tiba itu, kita bisa menghindari tidur setelah subuh. Kemudian, dari segi kesehatan yang lain lagi adalah menurunnya kecerdasan kita. Karena ketika kita tidur setelah subuh, maka aliran darah yang ke otak kita akan tersumbat yang lama-kelamaan bisa menjadikan kita stroke ringan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang paling penting adalah waktu subuh itu adalah waktu subuh ya, subuh sampai duha adalah waktu yang diberkahi oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad, Nabi kita berdoa mendoakan kita umatnya supaya orang-orang yang ketika waktu subuh sampai duha itu tidak tidur, maka kita diberkahi oleh Allah. Masya Allah. Kemudian kata orang Jawa ya, ini pepatah orang Jawa, orang yang tidur setelah subuh rizkinya dipatuk ayam. Itu tidak salah seutuhnya ayah bunda, ternyata memang benar. Karena saat subuh sampai duha, itulah saat-saat malaikat membagi rizkinya untuk kita. Masya Allah, ketika kita mendapat rizki alangkah bahagianya, apalagi berlimpah-limpah waktunya di waktu itu. Alhamdulillah. Kemudian yang menyebabkan kita untuk tetap senantiasa terjaga di waktu subuh sampai duha adalah di dalam waktu itu ada kandungan udara yang disebut nitrit oksid. Di situ sangat bagus untuk tubuh kita. Jadi mari kita nikmati karunia Allah berupa udara tersebut supaya badan kita tetap sehat. Kemudian ayah bunda rahimakumullah, juga ketika kita tidur di waktu subuh sampai duha, itu bisa menyebabkan tumpulnya otak kita, ya, tumpulnya otak kita. Jadi mari kita tajamkan otak kita, ya, dengan apa? Salah satunya dengan menghidupkan antara subuh sampai duha itu. Dengan apa? Kita bisa melakukan zikir, kita bisa melakukan doa-doa ataupun membaca Al-Quran. Bagaimana dengan anak-anak kita? Jangan sampai ayah bunda kita ajak anak-anak kita untuk tidur setelah subuh, ya, jangan sampai. Karena apa? Investasi kita hari ini, investasi kecerdasan anak-anak kita, investasi kesehatan kita dan anak-anak adalah salah satunya dengan tidak tidur di waktu antara subuh sampai duha. Gunakan waktu itu untuk menghafal, untuk murojaah,
supaya anak-anak lebih kuat hafalannya, supaya anak-anak lebih sehat fisiknya. Juga anak-anak terhindar dari sifat malas. Dan yang mungkin yang sering kita jumpai, anak-anak bisa jadi terlambat, anak-anak bisa jadi terkaget-kaget karena badannya belum fit gitu ya, sudah bangun, tiba-tiba bangun seperti itu. Dan paling parah adalah ketika tiba-tiba kaget dan sudah terlambat, anak juga malu, orang tuanya juga malu, dan itu yang rugi kita semua, anak-anak rugi, orang tua juga rugi. Baik ayah bunda, kalau misalnya ayah bunda yang tidurnya memang biasanya malam atau mungkin kerja shift malam seperti itu, bagaimana? Bisa jadi ayah bunda bisa menahan ya, ditahan saja sampai waktu duha. Jadi setelah subuh silakan ayah bunda terjaga ya, duduk, zikir-zikir, membaca Al-Quran dalam posisi duduk. Nanti kalau misal ayah bunda tertidur, tak masalah, itu tidak masalah. Tapi malaikat sudah mencatat ayah bunda beraktivitas itu, asal kita tidak meniatkan untuk tidur itu. Walaupun ya tidur di waktu subuh, dari subuh sampai duha itu tidak haram, tapi hukumnya makruh. Mari kita jauhi yang makruh itu untuk mendapatkan manfaat ya, manfaat dari berkahnya waktu di waktu-waktu itu. Jadi ayah bunda, mari berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar diri kita yang lebih baik dari kemarin. Kita ajak anak-anak kita untuk senantiasa bangun pagi, sahur, kemudian disempatkan tahajud, sholat subuh di masjid, lanjut zikir, lanjut membaca Al-Quran, lanjut murojaah, lanjut olahraga mungkin. Yang penting mari kita jauhi tidur setelah subuh sampai duha. Apalagi ayah bunda sekalian, ketika kita sampai syuruk ya, ketika Rasulullah dan para sahabatnya itu mereka ketika subuh sampai syuruk, mereka di masjid, berada di masjid-masjid. Kemudian mereka menunaikan sholat sunnah untuk menyambut syuruk itu. Dan itu pahalanya Masya Allah ayah bunda seperti umroh, wallahu alam bisawab ya. Ya seperti umroh. Jadi kita tak perlu untuk jauh-jauh ke Makkah untuk umroh. Kita bisa mulai dulu dengan sholat menjelang syuruk, sholat di waktu syuruk itu. Dan ya ayah bunda, mari ajak anak-anak kita untuk tidak tidur setelah subuh sampai waktu duha. Jadi tadi itu yang misalnya malam harus tidur, pastikan tidur setelah waktu syuruk selesai, setelah ketika duha minimal. Kalau bisa kita pastikan kita terjaga dari sahar waktu sebelum subuh sampai syuruk, kemudian duha, sholat duha, baru kita bisa beraktivitas. Mungkin itu ayah bunda sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan benarnya itu semuanya datangnya dari Allah. Ketika ada salah itu dari saya sendiri sebagai hamba yang dhaif. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.